Mari sekali Pak. Biar isinya kan harus kita lihat. Edi Rahmayadi resmi mendaftar sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara di Pilkada 2024 ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mantan Gubsu ini menyerahkan formulir pendaftaran ke Sekretariat DPD PDIP Sumut di Jalan Letjen Jamin, Ginting, Kota Medan, Senin tanggal 6 Mei. Edi dan tim pemenangan tiba pukul 11 waktu Indonesia Barat dan disambut langsung Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum PDIP Sumut Mangapul Purba. Edi dan rombongan kemudian menemui Ketua DPD PDIP Sumut Rapidin Simbolon, Sekretaris DPD PDIP Sumut Sutarto hingga Bendahara DPD PDIP Sumut Meriahta Sitepu untuk menyerahkan berkas pendaftaran. Rapidin mengaku mereka merasa terhormat dipercaya Edi sebagai calon partai pengusung. Pihaknya akan menyerahkan berkas Edi dan pendaftar lainnya ke DPP PDIP. Rapidin mengatakan, PDIP mencari pemimpin yang bertanggung jawab dan memiliki integritas. Hal itu semua dinilai ada pada Edi Rahmayadi. Rapidin menyebutkan jika PDIP menjadi partai yang mendukung program Edi selama menjadi Gubsu periode tahun 2018 sampai tahun 2023 meskipun bukan partai pengusung. Sikap itu diambil setelah PDIP menilai sinkronisasi visi misi Edi dengan pelaksanaannya. Sementara itu, Edi Rahmayadi mengaku mendaftar ke PDIP karena partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu merupakan partai besar yang memiliki pengaruh besar di Sumut. Pada momen itu, Edi Rahmayadi juga memastikan tak akan berpasangan dengan Musa Rajeksah di Pilgub Sumut 2024. Alasannya karena Ketua DPD Partai Golkar Sumut itu memiliki tubuh yang terlalu tinggi, sehingga tidak sesuai jika berfoto dengannya. Waktu foto, satu terlalu tinggi satu terlalu di bawah, jadi kurang simetris, jadi kurang pas dipasangkan, begitu alasan Edi Rahmayadi. Untuk Bobi Nasution, Edi juga memastikan tak akan dipasangkan dengan mantu Presiden RI Jokowi itu. Alasannya Bobi Nasution juga terlalu tinggi, jika difoto berpasangan dengan Edi maka tidak akan sesuai. Edi Rahmayadi telah mengambil formulir pendaftaran untuk maju menjadi bakal calon gubernur Sumut dari PDIP, PKS, PKB, Partai Demokrat dan Nasdem. Pemilihan umum kepala daerah serentak. Saya juga menyampaikan salam yang sama, salam hormat untuk Pak Edi Rahmayadi, bakal calon gubernur Sumatera Utara untuk melanjutkan periode yang kedua, dan seluruh tim yang hadir mendampingi beliau di kantor DPD PD Perjuangan Jalan Jamin Ginting ini. 2025, 2030 atau 2024, 2029. Ini merupakan suatu penghormatan kepada kami sebagai partai nasionalis yang Pak Edi percayakan dan memohon untuk diusung oleh partai ini. Dan tentu ini adalah tahapan awal. Kemarin setelah pengambilan formulir dan hari ini pengembalian ke DPD Perjuangan Sumatera Utara, nanti tentu akan kami teruskan lagi sesuai tahapan dan mekanisme partai ke DPP partai. Saya serahkan mekanisme ini. Yang penting saya sudah menyodorkan diri saya untuk ikut kontestasi ini dengan segala kekurangan pada diri saya. Mudah-mudahan PDI Perjuangan tetap membuka pintu lebar untuk saya. Mari sekali Pak. Biar isinya kan harus kita lihat. Apa isinya Pak? Tahu nggak? Mekanisme sekarang kan tahap penjaringan. Tadi kami sudah menerima seluruh berkas Pak Edi Rahmayadi untuk dicalonkan sebagai calon gubernur Sumatera Utara periode 2024-2029. Ini nanti akan kami ajukan ke DPP, akan di Sumatera Utara atau di Jakarta.
ya. Nah, kemudian nanti DPP akan mengadakan rapat pleno yang langsung dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Calon-calon ini kan bukan hanya Pak Edi, ada lagi calon lain. Ini diuji, dilihat, benar-benar diteliti untuk mencari seorang pemimpin tentu jujur, bertanggung jawab, integritas, dan lain sebagainya. Nah, kalau saya ya secara pribadi menilai itu di Pak Edi, semua kriteria itu ada. PDI Perjuangan dengan memiliki kursi 21, tentu kami bisa sendiri membawa calon ya tanpa misalnya hanya partai ini juga bisa, tetapi kami juga berharap nantinya ada partai-partai yang bisa bekerja sama dengan kami untuk mencalonkan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan. Perjalanan waktu pemerintahan beliau, PDI Perjuangan itu yang paling di depan mendukung beliau. Program-program pembangunan ya kami yang dukung. Karena apa? Walaupun beliau tidak kami usung dulu, tetapi karena selama beliau menjalankan pemerintahan itu tentu menjadi catatan yang baik bagi kami. Yang dilaksanakanlah visi dan misi. Jadi visi dan misi inilah yang menjadi patokan kami. Apakah sinkron antara visi dan misi di dalam pelaksanaan kenyataannya di program pembangunan? Saya yakin bahwa dengan keberadaan atau segala kelebihan dan kekurangan saya tadi sudah disampaikan oleh beliau, tentu saya melamar untuk saya diusung oleh PDIP. Kenapa? Karena PDIP adalah partai besar. Saya datang, saya melamar. Berikutnya itu adalah hak dan kewajiban partai untuk melamar. Itu yang perlu saya sampaikan. Banyak sekali yang bertanya, kapan tuh foto itu satu terlalu tinggi, yang terlalu bawahnya itu kurang simetris. Pas. Kalau sama Bobi Nasution gimana? Lebih tinggi juga. Ya kan tadi bahasa tadi itu, saya sulit untuk tidak mungkin, pastinya tidak.